kamu lihat orang yang hamil itu, datengin, tumpang tangan, dia menggugurkan bayinya, anaknya laki-laki yang ada di dalam kandungan. Tidak gampang untuk nurut maunya Tuhan. Saya wira-wiri Indonesia, Australia capek. Tuhan cuma mengajarkan nurut. Tapi saya mau cerita pada Bapak Ibu, di saat saya ngurangin pelayanan dan cuma nurut sama Tuhan, itu yang namanya blessing. Banyak datang dari tempat tidak terduga. Khotbah kedua apa? Sama sebetulnya, enggak jauh berbeda, tapi enggak curhat yang kemarin. Tapi Anda tahu kesan jemaat yang mengundang, yang hadir di mana saya diundang? Mereka baru mengakui ke saya 5-6 tahun kemudian. Bu, terus terang mohon maaf. Waktu pertama kali saya lihat ibu datang, saya tuh marah sama Bapak Gembala Persekutuan Doa. Kenapa? Pembantu kok diundang? Iya, genduk-genduk kok diundang. Pak, Bapak Ibu bayangkan penampilan saya. Saya pakai rok panjang segini, cuman ada itu Pak, itu terbagus, kotak-kotak hitam putih. Kotak-kotak hitam putih. Atas blus warna putih. Karena saya miskin sekali, enggak punya baju bagus. Jadi khotbah, terus rambutnya panjang. Ini lengan panjang, ini panjang. Anda bisa bayangkan penampilan saya? Hah? Enggak pakai dandan, saya gimana gitu loh. Jadi mereka tuh, aduh benar-benar Pak. Saya masih ingat yang saya ingat, saya enggak tahu khotbahnya kesana kemari, yang saya ingat, saya cepat sekali. Iya, khotbahnya 15 menit. Tiba-tiba 15 menit khotbah, Tuhan kuat sekali. Setelah sekian lama saya tidak baca Alkitab, tiba-tiba Tuhan bilang begini, kamu lihat orang yang hamil itu, datengin, tumpang tangan, dia menggugurkan bayinya, anaknya laki-laki yang ada di dalam kandungan. Tiba-tiba gitu Bu, jadi saya datengin. Khotbah saya hentikan, Tuhan bilang jangan gugurkan, ini anak laki-laki, kasih nama Abraham. Lalu ada lagi yang hamil di sana. Tuhan bilang ini begini-begini. Anda tahu setelah kebaktian itu, Ibu bisa lihat enggak anak saya apa? Setelah itu aku terkenal di PD itu, pendeta USG. Ibu, anak saya laki apa perempuan? Dia tak jawab, USG lah. Saya ya enggak tahu. Pokoknya saya terkenal di situ pendeta USG. Serius. Tiba-tiba dari itu kebaktiannya hari Senin. Mereka kebaktiannya hari Senin. Seminggu kemudian ternyata yang datang ini banyak yang punya PD. Nah, seminggu kemudian saya diundang khotbah 8 undangan. Wow, tiba-tiba laris. Enggak pakai promo di medsos atau di Amazon marketing, enggak pakai. Minggu depannya dari 8 jadi 16. Sebulan kemudian jadi 40 Bu, mikir apa enggak pernah khotbah langsung 40. Lama-lama kan memble ini toh langsung lancar ya kan. Saya cuma mau bilang, di saat hati saya enggak mampu, saya belajar ikutin kata suami untuk nurut sama Tuhan. Dan itu dilihat Tuhan, Tuhan menyediakan. Hanya dalam waktu sebulan kemudian, keluarga saya kondisinya itu aduh Bapak Ibu kayak mimpi. Dirubah semua. Seperti Rachel saya enggak punya rumah. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang hadir di salah satu persekutuan di bulan itu. Dia waktu masak soto. Lagi masak soto. Dia mendengar Tuhan bicara. Jadi orang masak soto itu bisa inspirasi loh. Masak soto Tuhan bicara. Cari telepon hamba kurut. Rumahmu yang di Citraland enggak kepake, pinjemkan ke dia. Hanya dari langkah kecil, nurut, berkenan sama Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan menyediakan. Nurut aja sama Tuhan. Amin.
Disuruh maafin, disuruh ngelepasin, disuruh ngalah. Amin. Gampang? Enggak gampang, Pak. Siapa bilang? Wah, ini yang ngomong rada ngantuk-ngantuk ini. Gampang. Siapa bilang gampang? Emang kalau Bapak ditampar pipi kanan suruh kasih pipi kiri gampang? Enggak gampang, Pak. Maunya kaki kanan dan kiri, Pak. Ikut berbicara enak aja pipi kiri dikasih. Enggak gampang. Abraham enggak gampang. Tapi dia cuma nurut sama Tuhan. Saya disuruh ke Australia, enggak gampang. Kondisi saya di Indonesia lebih enak. Disuruh ke Australia, nangis. Maunya kan milih yang rame-rame Singapura. Ditaruh di yang sepi. Saya ini orang rame. Sepi gini langsung berintik. Langsung jamuran Bapak Ibu. Enggak suka. Nangis. Saya di Australia sering nangis. Teman-teman menghibur, tenang Bu Ruth, biasanya enggak sukanya itu 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun, biasanya kita suka kok. Aduh 5 tahun. Suatu kali saya ketemu seorang tante. Tante sudah lama di sini, udah 20 tahun Bu Ruth. Oh seneng ya Tante di sini ya daripada di Indo. Saya ini sudah 20 tahun gak kerasan Bu Ruth. Saya bilang, Tuhan Yesus ini yang 20 tahun, siapa bilang masa pencobaan cuma 5 tahun, ini 20 tahun tetap juga tidak menyukai. Tidak gampang untuk taat, tidak gampang untuk nurut maunya Tuhan. Saya wirawiri Indonesia, Australia capek. Tuhan cuma mengajarkan nurut. Apapun yang kau lakukan, Tuhan akan melihat dan Tuhan menyediakan. Yuk kita berdoa Bapak Ibu. Saya boleh minta lagu lama seperti wanita mengurapi kaki Tuhan. Tahu lagu itu Pak? Siapa mau doanya dijawab? Ayo mari kita periksa diri. Apakah kita berjalan di jalannya Tuhan? Apakah kita berjalan di kehendaknya Tuhan? Bapak Ibu dalam perjalanan saya menemukan satu hal. Kalau kita nurut sama Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Tidak gampang tapi selalu tidak akan pernah ditinggalkan. Ketika saya mulai banyak dipakai nih ceritanya, diorbitkan oleh Tuhan. Tiba-tiba nama Ruth Julia itu terkenal di Surabaya. Tiba-tiba rame Pak. Wah, orang bilang naik daun. Daun apa ya dinaiki kok gede banget. Naik daun Pak. Undangan itu dari 40 Pak. Rekor saya sampai 80 lebih 1 bulan. Itu yang namanya mulut Pak. Suami kalau saya pulang capek ya non, iya. Suami saya mijeti mulut saya. Dia tanya apa yang capek not? Capek mulutku dipijetin. Serius Bapak Ibu, 80 khotbah. Lagi ruame, ini orang lagi terkenalnya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Ruth, kamu enggak pernah ada waktu sama aku. Kamu kejar setoran ya. Tuhan tuh kalau ngomong sederhana tapi enggak enak kan digituin. Nerima semua undangan kayak kejar setoran kan. Saya tertunduk, nangis, tak kurangin Bapak Ibu. Dari 80 jadi 40 lagi. Dari 40 jadi 30. Tapi saya mau cerita pada Bapak Ibu, di saat saya ngurangin pelayanan dan cuma nurut sama Tuhan. Itu yang namanya blessing. Banyak datang dari tempat tidak terduga. Hitungan businessman harus banyak ngejar setoran. Kamus Tuhan tidak demikian. 5 roti 2 ikan bisa untuk memberi makan 5.000 orang. Amin. Mau belajar nurut? Tantangannya enggak berhenti sampai situ. Khotbah. Saya dikenal sebagai pendeta bisik-bisik. Ada seseorang mengupload di sebuah konten di Facebook. Nama saya disebut. Ada beberapa nama pendeta bisik-bisik.
Surabaya beda sama Jakarta. Kalau Jakarta enggak kayak gitu. Kalau Surabaya itu lebih seneng yang kayak gitu. Yang cari tipe-tipe kayak Mama Loren gitu loh. Tahu Mama Loren? Saudara, satu kali di sebuah gereja saya dibilang begini, Bu Ruth, doakan jemaat satu persatu, lepaskan nubuatan. Nanti PK-nya saya naikkan jadi sekian. Bapak Ibu, sebelum tahun itu ya, zaman lama, dia nawarin saya PK 5 juta. Biasanya 500. Kalau ibu doakan, saya kasih 5 juta. Kalau enggak Pak, tetap 500. Kucing pun tahu, 5 juta sama 500, enak mana? Enak 5 juta. Kalau beli susu lebih banyak dapat kalengnya. Tuhan cuman ngomong, kamu mau takut orang atau takut aku? Akhirnya dengan menangis, memilih 500. Bu Ruth, kenapa enggak doakan? Sama Tuhan enggak boleh Pak. Oh ya kalau gitu ya sama kita juga enggak boleh, 500 aja kalau gitu. 5 jutanya enggak goal. 500. Serius. Tapi yang ajaib, gara-gara itu banyak persekutuan doa tidak ngundang saya. Karena enggak mau bisik-bisik lagi. Jemaat tuh cari bisik-bisik. Saya sering didatengin, Ibu Ruth bisa lihat enggak? Ini cocok enggak buat saya? Mana aku tahu. Baru 2 minggu lalu ada yang datang sama saya. Bu Ruth, anak saya sudah meninggalkan saya 5 tahun. Tolong Bu Ruth lihatkan di mana anak saya. Anak saya dek mana Bu? Bu, saya enggak tahu Bu. Ikat pinggang suami saya 15 tahun yang lalu sudah hilang, enggak pernah ketemu sampai hari ini Bu. Boro-boro cari anaknya Ibu. Jadi saya dianggap kayak cenayang, anjing pelacak. Kenapa kok anjing pelacak? Ada ibu-ibu datang ke tempat saya ke rumah, bawa baju. Suami saya udah keluar dari rumah Bu, sudah 1 bulan enggak balik. Ini baju kaos suami saya. Loh buat apa Bu? Tolong barangkali waktu ibu tidur, ibu dapat pencerahan dari Tuhan, suami saya di mana? Bu, ibu pernah bayangkan enggak kalau saya tidur bawa baju suami ibu? Kira-kira suami saya kayak apa? Baju suami saya aja enggak pernah tak bawa tidur. Saya suruh bawa baju suamian ibu. Iya toh kayak anjing pelacak. Mungkin dia pikir rada di sniff gitu kan. Udah Bapak Ibu, saya belajar untuk nurut. Tuhan bilang jangan. Kalau aku enggak menyuruh jangan. Banyak PD yang mengurangin. Tapi Tuhan itu tunjukkan pembelaan Tuhan itu luar biasa. Jadi jangan takut untuk taat sama Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan menyediakan.